Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Zahra dari tim komunikasi Satgas COVID-19 akan mempresentasikan komunikasi plan terkait sosialisasi dari kebijakan pemberian vaksin COVID kepada masyarakat Indonesia. Berikut adalah presentasinya. Yang pertama adalah analisis situasi. Berikut adalah respon masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Tak semua masyarakat yakin terhadap vaksin COVID-19. Terdapat masyarakat yang menerima vaksin COVID-19 karena sudah paham dengan vaksin tersebut. Lalu ada pula masyarakat yang masih ragu dengan vaksin COVID-19. Terdapat pula masyarakat yang menolak keras pemberian vaksin COVID-19. Berikut adalah hasil survei yang telah dilakukan oleh ITAGI, WHO, dan Kementerian Kesehatan atas penerimaan vaksin COVID-19 pada tanggal 19 sampai 30 September 2020. Hasil survei yang telah dilakukan terhadap 115.000 respon dari 508 kabupaten dan kota adalah yang pertama, 64% masyarakat memahami vaksin COVID-19 dan mengerti manfaat dari vaksin tersebut. Lalu yang kedua, 27% masyarakat masih ragu terhadap vaksin COVID-19. Lalu yang ketiga, ada 8% masyarakat menolak vaksin COVID-19. Alasan vaksin COVID-19 ditolak oleh masyarakat adalah yang pertama, karena ketidakyakinan mereka akan kehalalan dari vaksin COVID-19 ini. Biasanya masyarakat yang menolak dan ragu dengan kehalalan dari vaksin ini ada di Aceh dan Sumatera Barat, yang dimana mayoritas besar masyarakat mereka beragama Islam. Lalu yang kedua, ada takut adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Selanjutnya, ada objektivitas. Pemberian vaksin COVID-19 memang belum bisa dipastikan akan meminimalisir penyebaran COVID-19. Vaksin adalah salah satu upaya pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19. Lalu goals dari sosialisasi pemberian vaksin COVID-19 ini adalah, yang pertama, masyarakat mendapat informasi mengenai vaksin COVID-19. Lalu yang kedua, meyakinkan masyarakat bahwa tak perlu ada yang dikhawatirkan dari vaksin COVID-19. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Yang terakhir, ada membuat masyarakat bersedia untuk menerima vaksin COVID-19. Selanjutnya ada target audiens. Yang pertama, target audiensnya adalah masyarakat Indonesia. Di Indonesia menjadi salah satu negara yang dimana banyak sekali masyarakatnya yang terkena virus dari COVID-19 ini. Hampir di seluruh wilayah Indonesia ada masyarakatnya yang terkena COVID-19. Hanya saja yang berbeda itu dari jumlah berapa banyaknya yang terkena penyakit COVID-19. Lalu yang kedua, ada masyarakat yang menolak diberikan vaksin COVID-19. Masyarakat yang menolak vaksin COVID-19 ini merupakan tugas terbesar bagi Satgas COVID-19. Vaksin merupakan langkah jauh yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19. Agar dapat diminimalisir, terdapat alasan mengapa masyarakat tak mau menerima vaksin COVID-19. Yang misalnya dengan tidak yakin dengan efektivitas dari COVID-19 ini, lalu takut jika adanya efek yang terjadi setelah dilakukan vaksin COVID-19 ini. Lalu yang ketiga, ada masyarakat yang dianjurkan untuk diberi vaksin COVID-19. Tidak semua masyarakat dianjurkan untuk diberi vaksin. Ada larangan yang membuat masyarakat tak diperbolehkan untuk diberi vaksin dari COVID-19 ini. Untuk masyarakat yang masuk ke dalam syarat pemberian vaksin, ada baiknya bersedia untuk diberikan vaksin. Lalu yang terakhir, ada masyarakat yang memahami vaksin COVID-19. Masyarakat yang sudah paham dengan vaksin COVID-19 ini, tak ada salahnya diberi sosialisasi lagi agar semakin yakin, sehingga mereka mau dan bersedia untuk dilakukannya vaksin COVID-19. Lalu ada pesan, yaitu vaksin COVID-19 ini sudah diuji oleh para ahli bahwa vaksin ini tidak membahayakan, sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut dan merasa khawatir. Berbagai macam uji coba telah dilakukan. Jika masyarakat ragu dengan kehalalan vaksin tersebut, pihak MUI sudah mengatakan bahwa vaksin COVID-19 ini dinyatakan halal. Kreatif strategi. Yang pertama adalah membuat iklan berbentuk video yang disebarkan melalui media sosial dan YouTube. Di zaman sekarang, masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi dari media sosial dan YouTube. Masyarakat mudah sekali mendapatkan perhatian dari
informasi yang dibagikan melalui media sosial dan YouTube, maka dari pihak Satgas COVID-19 memanfaatkan media sosial dan YouTube sebagai sarana untuk membagikan iklan mengenai manfaat-manfaat dan seberapa pentingnya vaksin dari COVID-19. Lalu yang kedua adalah menjadikan artis dan influencer sebagai sukarelawan yang menerima vaksin COVID-19. Di masa ini, masyarakat lebih banyak memberikan perhatiannya kepada influencer dan artis-artis. Maka, hal ini dimanfaatkan dari Satgas COVID-19 untuk menjadikan para artis dan influencer sebagai sukarelawan pemberian vaksin COVID. Hal ini supaya para masyarakat memberikan perhatian penuh kepada mereka. Para artis dan influencer ini banyak sekali membagikan aktivitas dan kegiatan mereka melalui YouTube maupun media sosial mereka, sehingga masyarakat dapat melihat dan mengikuti perkembangan setelah para artis dan influencer ini mendapatkan vaksin COVID-19. Lalu yang ketiga adalah melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia. Dipastikan pula melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia ini harus merata dan tidak boleh tertinggal. Lalu media plan yang digunakan adalah media massa, yaitu yang pertama televisi, yaitu dengan membagikan iklan di televisi. Lalu yang kedua mendengarkan iklan-iklan yang ada di radio. Lalu yang ketiga ada portal berita online. Lalu selanjutnya ada media online, yaitu YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok, yang dimana media sosial dari keempat media sosial ini merupakan media sosial dengan pengguna terbanyak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.